Informasi mengenai pasukan Rusia dan separatis Ukraina berada di wilayah Ukraina Timur. Ribuan warga Ukraina menuju perbatasan Polandia, peluncuran roket pengintai Korea Utara, dan protes bantuan Amerika Serikat di Nepal. Pasukan reguler Rusia dan separatis Ukraina terlihat berada di kota Sanitsia yang telah berhasil mereka rebut di wilayah Luhansk, Ukraina Timur pada hari Minggu waktu setempat. Beberapa pria terlihat memasang bendera Rusia di dekat kantor kejaksaan setempat. Separatis Ukraina dukungan Rusia di wilayah Ukraina Timur melaporkan perebutan kota itu pada Kamis 24 Februari, tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Presiden Putin menegaskan tujuan akhir operasi militer khusus Rusia di Ukraina adalah untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran genosida selama 8 tahun oleh rezim Kiev. Putin juga menandaskan Moskow akan memulai demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina dan menyerahkan untuk mengadili mereka yang melakukan banyak kekejaman terhadap warga sipil. Masyarakat di Mykolaiv, Donetsk, Ukraina Timur menyatakan krisis akan segera berakhir saat pasukan separatis Ukraina memasuki wilayah tersebut. Pasukan separatis Ukraina pro-Rusia yang memproklamirkan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk dan pasukan reguler Rusia memasuki desa Mykolaiv di wilayah Donetsk. Mesin-mesin militer yang hancur terlihat di desa itu dan sesosok tubuh seorang pria berseragam militer. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina pada Kamis 24 Februari. Namun Presiden Rusia menegaskan bahwa Moskow tidak memiliki rencana jangka panjang untuk mengambil alih seluruh wilayah Ukraina. Putin menyatakan Rusia tidak akan memaksakan apapun pada siapapun dengan paksa. Putin menandaskan Rusia tidak dapat eksis dengan ancaman konstan yang berasal dari wilayah Ukraina dan bentrokan antara tentara Rusia dan Ukraina tidak terhindarkan. Drone atau pesawat tak berawak memperlihatkan ribuan warga negara Ukraina mengalir menuju perbatasan dengan Polandia. Ketika rudal jatuh di kota-kota Ukraina, hampir 400.000 warga sipil Ukraina, terutama wanita dan anak-anak, melarikan diri ke negara-negara tetangga. Ribuan mobil yang dipadati pengungsi Ukraina yang mati-matian berusaha melarikan diri dari operasi militer khusus Rusia telah membentuk antrean sepanjang 50 km di dekat perbatasan dengan Polandia. Sebagian warga Ukraina mengungkapkan mereka berpikir akan berjalan selama berhari-hari menuju wilayah perbatasan negara tetangga sebelum akhirnya mendapat tumpangan kendaraan. Pihak berwenang Ukraina memerintahkan pria berusia 18 hingga 60 tahun untuk tinggal dan melawan pasukan Rusia. Korea Utara menyatakan uji coba peluncuran roket yang dilakukan pada Minggu 27 Februari adalah untuk pengembangan sistem satelit pengintai. Kantor berita Korea Utara KCNA tidak merinci jenis roket yang telah digunakan dalam uji coba tersebut. Namun pihak berwenang di Korea Selatan menyatakan rudal itu tampaknya merupakan rudal balistik yang ditembakkan dari daerah dekat Pyongyang, lokasi Bandara Internasional Korea Utara.
Media pemerintah Korea Utara merilis 2 foto yang menunjukkan semenanjung Korea dilihat dari luar angkasa. Peluncuran itu merupakan uji coba ke-8 tahun ini dan yang pertama sejak Januari ketika Korea Utara yang berkekuatan senjata nuklir menembakkan sejumlah rekor rudal. Tes hari Minggu membantu untuk mengkonfirmasi akurasi sistem fotografi definisi tinggi, sistem transmisi data, dan perangkat pengendali yang akan dibuat pada satelit pengintai. 헌신의 은결체입니다. 얼마였습니까?